Martial Universe. Bab 13. Judul: Kesembuhan Lin Xiao. Dalam beberapa hari ke depan, gaya hidup Lin Dong kembali seperti biasa. Pada hari itu, dia dengan panik akan melatih tubuhnya, dan begitu dia tidak dapat menahan kelelahan, dia akan merendam tubuhnya ke kolam batu. Setengah jam kemudian, dia akan keluar kolam dengan perasaan segar dan penuh energi. Selanjutnya, set tinju penetrasi yang jelas dieksekusi, menyebabkan serangkaian gema renyah untuk terus bergema di sekitar hutan. Di antara generasi muda di keluarga Lin, mungkin tidak ada orang lain yang bisa mempertahankan pelatihan intensif ini. Bagaimanapun juga, efek dari kolam batu itu bisa dibilang lebih baik daripada ramuan kelas 3. Selanjutnya, karena cairan merah diencerkan, menjadi ringan dan lembut. Oleh karena itu, tidak akan menyakiti tubuh seseorang sama sekali. Bahkan, ini paling cocok untuk seseorang di fase pelatihan awal seperti Lin Dong. Setiap malam, Lin Dong akan sekali lagi masuk ke dalam kegelapan domain spiritual. Di sana, dia tanpa lelah mengulang set tinju penetrasi yang semakin dikenalnya. Saat ia berlatih tanpa istirahat atau makan, penguasaan tinju penetrasi sangat meningkat sampai Lin Dong sekarang dapat dengan mudah menghasilkan 9 gema. Berkaitan dengan gema ke-10, Lin Dong juga secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal itu. Meskipun dia belum berhasil menguasainya, dia tahu itu hanya masalah waktu. Selain itu, mungkin itu karena kekuatan yang Lin Dong ditampilkan pada pertemuan sebelumnya, Lin San, yang sebelumnya suka menimbulkan masalah baginya, telah berhenti muncul di hadapannya. Yang terakhir mungkin mengerti bahwa dia hanya akan menggali kuburnya sendiri jika dia berani menimbulkan masalah bagi Lin Dong lagi. Oleh karena itu, sekarang, Lin Dong mampu mendedikasikan seluruh energinya untuk pelatihannya. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu di tengah kedamaian dan ketenangan. Dalam seminggu ini, Lin Dong secara aktif mencari peluang untuk memberi makan cairan merah dari jimat batu ke Lin Xiao. Namun, selama periode ini, Lin Xiao terus menjauh, maka Lin Dong hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melakukannya dan karena itu tidak punya pilihan selain untuk sementara menekan pikiran itu. Situasi ini berlanjut sampai hari ke-8, sampai Lin Dong akhirnya tidak bisa lagi menahannya lebih jauh. Ini karena Lin Xiao kambuh sekali lagi. Saat ia berlatih, Lin Dong mendengar jeritan King Tan yang cemas. Seketika dia bereaksi dan melarikan diri ke rumah. Dia menerobos masuk ke ruangan untuk melihat Lin Xiao berbaring di tempat tidur, wajahnya sepucat selembar kertas. Tetesan darah menandai tanah di bawah lengan bajunya. Ayah bertemu dengan seekor binatang buas ketika dia pergi jauh ke pegunungan untuk mencari ramuan. King Tan dengan lembut bergumam dari belakang Lin Dong, matanya merah karena kesedihan. Setelah mendengar kata-kata ini, gelombang rasa bersalah memancar keluar dari hati Lin Dong saat air mata jatuh dari matanya. Pria seharusnya tidak menangis. Itu hanya luka kecil. Ketika Lin Xiao melihat Lin Dong berdiri di dekat pintu, dia berusaha mengangkat tubuhnya. Tepat ketika dia berusaha untuk menampilkan ekspresi yang tegas, rasa sakit yang tajam muncul dari luka-lukanya, menyebabkan ekspresinya memelintir dalam kesakitan. "Mengapa kau masih mencoba untuk memakai tampilan berani sekarang? Sini, biarkan aku merebus ramuan ini untukmu." Liu Yan memelototi Lin Xiao sebelum dia mengambil tangkai ramuan hijau terang di sisinya. "Hei, itu untuk Donger," Lin Xiao buru-buru berkata, setelah menyaksikan adegan ini. "Ibu, biarkan aku merebus ramuan ini. Kau dan King Tan harus menjaga ayah." Sebelum kata-kata Lin Xiao bisa memudar, Lin Dong berlari ke depan dan menyambar ramuan dari tangan Liu Yan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari keluar ruangan. Bocah ini, saat dia melihat Lin Dong lebih cepat daripada kelinci, Lin Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya, kehangatan menggelegak di dalam hatinya. Tak lama setelah Lin Dong pergi, dia kembali memegang mangkuk porselen hijau di tangannya. Mangkuk itu diisi sampai penuh dengan obat hijau gelap dengan wewangian obat yang bahkan bisa tercium dari kejauhan. "Ayah, tolong minum obat ini." Lin Dong tersenyum sambil membawa obat itu. "Hah, kau anak nakal." Lin Xiao tak berdaya menggelengkan kepalanya. Meskipun hatinya terasa sakit, dia hanya bisa menerima mangkuk itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menelan obatnya. Saat dia melihat Lin Xiao menyelesaikan obatnya, ekspresi yang bersemangat muncul di mata Lin Dong.
Dia secara alami menambahkan beberapa tetes cairan merah dari jimat batu ke dalam mangkuk obat itu. Namun, dia tidak tahu berapa banyak bantuan yang akan diberikan kepada cedera Lin Xiao. Gul. Setelah menyelesaikan obat, Lin Xiao meletakkan mangkuk itu dan menatap Lindong, yang menatap wajah ayahnya dengan penuh perhatian. Sama seperti Lin Xiao untuk menatap tajam, dia tiba-tiba merasa pipinya memerah seolah-olah api telah menyala di dalam tubuhnya. Ayah. Menyaksikan perubahan yang terjadi pada Lin Xiao, King Tan yang berdiri di satu sisi menjadi pucat. Uhuk. Ketika King Tan dan Liu Yan menjadi pucat karena ketakutan, suhu tubuh Lin Xiao terus meningkat saat wajahnya menjadi lebih merah. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah hitam kotor. Xiao Ge, kau baik-baik saja? Saat dia melihat Lin Xiao tiba-tiba muntah darah, Liu Yan buru-buru bergegas dengan air mata di matanya. Lin Xiao adalah tulang punggung keluarga ini, jika sesuatu terjadi padanya, apa yang akan terjadi padanya dan anak-anak? Saat Lin Xiao terengah-engah, kemerahan di pipinya dengan cepat mundur. Di tempat itu, cahaya kemerahan yang sehat muncul. Cederaku, seperti Lin Xiao menatap tak percaya di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia bisa merasakan bahwa semua luka yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di tubuhnya, sebagian besar telah hanyut. Perasaan meridiannya sekali lagi bebas dari gangguan apapun menyegarkannya dan semua organ internalnya melonjak sekali lagi dengan kekuatan. Sensasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami dalam waktu yang lama. Liu Yan, lukaku. Lin Xiao gemetar dengan kegembiraan saat dia meraih erat-erat ke tangan Liu Yan. Senyum lebar senang mengisi wajahnya yang biasanya galak. Liu Yan mendapatkan kembali akalnya saat dia menyaksikan emosi di mata Lin Xiao. Ekspresi tak percaya muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Sudahkah kau pulih?" Ya, hampir. Liu Xiao telah menjadi sangat emosional sehingga dia kehilangan kemampuan untuk merangkai kata-kata bersama. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi dan dia dengan erat memeluk Liu Yan sambil mengeluarkan tawa riang dan tulus. Tercampur dalam tawanya adalah suara lega setelah bertahun-tahun siksaan yang panjang. Selama tahun-tahun ini, perkembangannya mengalami stagnasi karena cedera internalnya. Meskipun ia berpura-pura memberikan tampilan yang kuat di luar, siapapun bisa mengatakan bahwa orang yang pernah menjadi anggota Lin keluarga yang paling mengesankan, secara bertahap digantikan oleh kulit yang membusuk. Namun, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Setelah bertahun-tahun, luka-lukanya yang telah menghambatnya tanpa akhir dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan akhirnya akan pergi. Saat ia melihat orang tuanya gembira, Lindong menggosok di sudut matanya. Senyum lebar terbentuk di wajahnya. Efek dari jimat batu telah jauh melampaui harapannya. Dia tahu bahwa jika ayah meminum obat itu beberapa kali lagi di masa depan, memberantas luka-lukanya dan membuat pemulihan penuh bukan lagi mimpi yang mustahil. Dan ketika luka-lukanya telah sembuh dan pulih sepenuhnya, kekuatan Lin Xiao akan meningkat dengan pesat. Saat Lindong menghela napas lega di dalam hatinya, ia menarik King Tan, yang tersenyum gembira juga, dan perlahan-lahan meninggalkan ruangan. Kreak, saat dia dengan lembut menutup pintu, senyum melayang di wajah Lindong. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. "Ayah, tenanglah. Kau pasti akan menjadi pilar dukungan untuk keluarga Lin sekali lagi."